Kemarin ada Mas Pramono Anung ya yang tiba-tiba datang ke Kertanegara dalam konteks beliau membawa pesan dari Ibu Ketua Umum yang saya dapat info, dan arahan itu sedikit banyak yang mungkin membuat Pak Budi Gunawan hadir hari ini di Hambalang untuk pembekalan ya. Harus tetap on fokus ya, stay humble, jangan GR dulu karena ada banyak kisah dan cerita. Ada kemungkinan PDIP merapat dan kita tunggu apakah itu berhenti di nama Pak Budi Gunawan atau setelah pertemuan Ibu Mega dengan Pak Prabowo akan muncul nama-nama baru. Halo Tribuners, Tribunnews on Fokus. Kembali membersamai Anda hari ini bersama dengan saya Nila Irda. Tribuners, Presiden terpilih Prabowo Subianto selama 2 hari berturut-turut dari Senin dan Selasa kemarin memanggil lebih dari 100 orang kandidat calon anggota kabinet di pemerintahan mendatang di Kartanegara. Total ada 108 tokoh yang telah menghadap Prabowo Subianto di kediamannya dan hari ini ada pembekalan yang kemudian dilakukan oleh Presiden terpilih tersebut di Hambalang. Yang juga cukup mengejutkan Tribuners, tiba-tiba hadir mantan Kepala Badan Intelijen Negara atau BIN Budi Gunawan yang cukup dekat dengan PDIP yang datang untuk hadir ke pembekalan hari ini. Lalu kira-kira dengan hadirnya Budi Gunawan ini apakah menjadi sinyal bahwa kader PDIP akan bergabung ke kabinet meskipun 2 hari kemarin tidak ada satupun kader PDIP yang datang ke Kartanegara? Saya akan membahasnya tersambung melalui sambungan Zoom bersama dengan saya, Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis ada Mas Agung Baskoro. Mas Agung, selamat siang. Terima kasih banyak sudah bergabung. Selamat siang Mbak Nila. Ya, Mas Agung, sebelum nanti saya ke Pak Budi Gunawan begitu ya, saya Ya, sebelumnya ingin minta pengantar terlebih dahulu dari Mas Agung. 108 Mas, 109 kalau ditambah oleh Budi Gunawan yang kemudian dipanggil oleh Prabowo Subianto masuk ke kabinet. Adakah nama yang kemudian cukup mengejutkan bagi Mas Agung? ya, pertama memang jumlah yang sangat besar ini sudah mengagetkan saya karena Ya. hari pertama 49, hari kedua 48, hari ini satu ya Pak Budi Gunawan. Jadi Ya. menarik ya jumlahnya gitu karena eh, terus bertambah. Tapi yang jelas nama-nama yang muncul lumrah gitu karena memang sudah pernah menjadi menterinya Pak Jokowi. Tapi juga ada beberapa nama baru yang mengemuka dan itu mengagetkan sebagaimana pertanyaan Mbak Nila tadi. Dan nama-nama itu pertama ada Taufik Hidayat, ya, Mhm. kemudian Raffi Ahmad, kemudian ada Yofi Widianto, Ya. ya, kemudian ada juga Gus Miftah, seperti itu, dan yang terakhir Pak Budi Gunawan juga termasuk. Jadi eh, menarik ya, saya Mhm. kira gitu, dan ini bisa menjadi bahasan yang cukup mendalam. Kenapa Mhm. kira-kira nama yang muncul mereka-mereka tadi seperti itu? Mhm. Ini kalau tadi yang public figure yang disebutkan oleh Mas Agung kan adalah orang yang juga berkeringat dalam masa kampanye Prabowo Subianto begitu ya, Mas Agung Betul. ya. Tapi yang kemudian hari ini tidak hadir ke Kartanegara 2 hari kemarin, tapi ex-ketua BIN ini tiba-tiba datang ke Hambalang untuk ikut ke pembekalan. Bagaimana Mas Agung melihat hadirnya Budi Gunawan ini, Mas? Iya, sebelum Pak Budi Gunawan hadir hari ini, sebenarnya kemarin ada Mas Pramono Anung ya, yang tiba-tiba datang ke Kertanegara dalam konteks beliau membawa pesan dari Ibu Ketua Umum yang saya dapat info, dan arahan itu sedikit banyak yang mungkin membuat Pak Budi Gunawan hadir hari ini di Hambalang untuk pembekalan ya. Jadi ada keterkaitan, tapi kita akan lihat apakah memang ya besok ya, kalau memang jadi arahan pertemuan antara Ibu Mega dengan Pak Prabowo terrealisasi dan apakah akan diikuti dengan nama-nama lain yang muncul dari PDIP untuk merapat ke kabinet. Artinya apa? Dinamika penyusunan kabinet Prabowo Gibran ke depan masih berlangsung ya. Artinya menteri-menteri yang dipanggil, wakil menteri yang menghadap kemarin ke Kertanegara atau bahkan ikut pembekalan bisa jadi eh, harus tetap on fokus ya, stay humble, jangan GR dulu karena ada banyak kisah dan cerita ya seorang menteri sudah berada di istana pakai kemeja putih, celana bahan hitam di periode pertama Pak Jokowi nggak jadi dilantik dalam hitungan menit Mbak Nila. Mhm. Masuk di periode kedua ada seorang cawapres yang sudah memakai jas hitam ya rapi seperti itu di istana tidak jadi diangkat jadi cawapres.
Jadi ini semua masih berlangsung prosesnya, fit and proper testnya, dan harapannya semua tetap membumi. Seperti itu. Mhm. Oke, jadi siapapun yang hari ini pembekalan masih mungkin untuk tidak sampai di pelantikan di istana ya, Mas Agung ya, karena Ya. dinamikanya masih terus terjadi, apalagi PDIP sampai sekarang kadernya belum tampak untuk masuk ke kabinet. Mas Agung, sebelum kemudian Budi Gunawan hadir ke pembekalan hari ini kan rentetannya adalah dicopot terlebih dahulu oleh Presiden Joko Widodo dari Kepala BIN begitu ya, yang Ya. kemudian namanya masuk ke calon Menteri Prabowo. Di tengah dua kali sempat Prabowo Subianto bertemu dengan Presiden Jokowi sampai di Solo yang terakhir. Apakah ada skenario yang kemudian mungkin terjadi di balik hadirnya Budi Gunawan ini, Mas? Iya, saya kira uh, Pak Prabowo ya mencoba membangun komunikasi yang lebih maju ya, Hmm, inisiatif politik agar Ibu Mega eh, punya bayangan bahwa Pak Prabowo punya niatan yang jelas, yang tulus untuk melibatkan PDIP. Ya bukan hanya kemarin di legislatif ya, ketika saling sambut saat Ibu Puan jadi Ketua DPR, kemudian dibalas Pak Muzani menjadi Ketua MPR. Tidak ada utak-atik gatuk Undang-Undang MD3 termasuk revisinya. Saya kira arahan itu dari Gerindra cukup ideal untuk dilanjutkan hubungan yang sangat manis, romantis di level eksekutif dengan hmm, memulai itu dari Pak Budi Gunawan yang kita tahu memang selama ini sebagai komunikator atau konektornya PDIP untuk berkomunikasi dengan baik Pak Jokowi, kemudian sekarang Pak Prabowo, pasca almarhum Taufik Kemas wafat ataupun Mas Pram sekarang fokus di Jakarta, Mbak Nila. hmm, Jadi kehadiran Budi Gunawan ini bukan hanya sebatas dia seorang personalnya ya, mantan ketua BIN ataupun jenderal polisi gitu, tapi juga beliau seringkali dianggap atau identik dengan PDIP. Walaupun bukan kader utama pengurus DPP ya, tapi relasinya yang sangat baik dengan Ibu Ketua Umum, Ibu Mega, dan beberapa fungsionaris teras lainnya menjelaskan bahwa ada kemungkinan PDIP merapat dan kita tunggu apakah itu berhenti di nama Pak Budi Gunawan atau setelah pertemuan Ibu Mega dengan Pak Prabowo akan muncul nama-nama baru sebagaimana kita sudah dapati di beberapa media selama beberapa pekan terakhir ya Mbak. hmm. Ada Pak Abdul Anas, ada nama Pak Oli Dondo Kambe ya. Dan nama Pak Budi Gunawan ternyata sudah masuk sesuai dengan prediksi banyak kalangan seperti itu. Oke, ini artinya apa, Mas Agung? Apakah ini satu menjadi sinyal positif PDIP mungkin untuk bergabung sebelum tanggal 20 Oktober, ditambah nanti sinyal keduanya apabila Prabowo Subianto benar rencananya esok hari akan bertemu dengan Megawati Soekarno Putri juga menambah kefirman lagi bahwa PDIP ya akan masuk ke kabinet. Persis, Mbak Nila ya. Jadi masuknya Pak Budi Gunawan sementara di pembekalan ini satu sinyal positif ya. Mhm, Dari beberapa sinyal positif yang kita dapati di DPR kemarin saat pelantikan Ketua DPR, MPR ya. Nah, artinya ada keinginan bersama PDIP dengan Gerindra melanjutkan hubungan yang baik itu di legislatif menuju ke eksekutif. Dan itu dicicil lewat Pak Budi Gunawan dulu. Nanti mhm. pelunasannya itu setelah bertemu antara Ibu Mega dan Prabowo kalau memang cocok ya. Kalau ketemu Oke. kata sepakat titik temu di antara keduanya soal kolaborasi ataupun kerjasama di eksekutif ya. Karena di legislatif sudah seperti itu. Mhm. Ini kalau kita melihat bagaimana kemudian statement dari kader PDIP kan menyebut hadirnya Budi Gunawan di pembekalan hari ini itu bukan atas utusan Bu Mega, begitu ya, Mas Ya. Agung ya. Tapi kalau kita melihat sosok Budi Gunawan sendiri, selain memang cukup dekat sempat menjadi ajudan Megawati Soekarno Putri, apakah juga punya kedekatan yang sama dengan seorang Prabowo Subianto yang akan dilantik 20 Oktober? Iya, saya pernah mendengar kisah bagaimana Pak Budi Gunawan mempertemukan Pak Jokowi dengan Pak Prabowo di MRT ya, kalau tidak Hmm, salah 2019 yang sempat viral itu, dan itu membuat ya nafas rekonsiliasi bangsa kita itu menjadi apa optimal ya pasca kompetisi yang sangat ketat, pasca polarisasi politik yang sangat dalam, dan saya kira jasa itu yang mungkin saja tidak bisa dilupakan seumur hidup oleh Pak Prabowo sekaligus Pak Jokowi. Sehingga melihat Pak Budi Gunawan ini bukan hanya melihat personalnya sebagaimana saya sampaikan di awal, tapi hmm, melihat bagaimana kontribusinya, loyalitasnya, ya kemudian
dedikasinya untuk Republik, untuk para presiden ya, baik Pak Jokowi, Pak Prabowo, Ibu Megawati. Beliau punya kontribusi di masing-masing para presiden tadi dan saya kira kita memang perlu orang-orang yang bisa menjadi bridging ya, ataupun semacam konektor penghubung ke semua tokoh tanpa ada sekat-sekat beban historik ataupun politik yang seringkali membawanya seperti itu. Mhm. Apakah nanti sekaligus Mas Agung karena apabila Prabowo Subianto bertemu dengan Megawati Soekarno Putri, ini kan juga difasilitasi dalam tanda kutip begitu ya, seorang Budi Gunawan yang juga di belakangnya Prabowo ada Presiden Joko Widodo, apakah ini juga menjadi mempererat rekonsiliasi juga pada ketiga tokoh besar ini? Sangat mungkin ya, Mbak. Jadi ketika PDIP bersama ini di satu sisi bagus buat konsolidasi elit secara nasional, stabilitas politik kita, tapi di saat yang sama alarm demokrasi kita juga berbunyi kan. Ya. Nah, Mhm. karena apa? Karena ini ya kalau dibilang bukan dua sisi mata uang, tapi trade off. Kita punya pengalaman traumatik di masa lalu, soal-soal bagaimana pemerintahan Orde Baru, soal-soal penyimpangan yang dilakukan, dan harapannya dengan koalisi besar yang dimiliki Pak Prabowo, mitigasi resiko ke arah sana bisa dilakukan. Dan Mhm. saya yakin Pak Prabowo punya concern yang cukup baik untuk demokrasi kita, soal transparansi, soal-soal yang memang bisa menghidupkan ya nafas bahwa kebesaran kita sampai sekarang karena kita punya sejarah yang baik dengan apa namanya partisipasi rakyat, ya demokrasi publik dan seterusnya seperti itu. Mhm. Ini kalau kita berbicara internal PDI Perjuangan begitu ya, Mas Agung ya. Ya, Terakhir, Pak Bambang Pacul sempat diwawancara oleh media dan mengatakan internal PDIP saat ini terbelah menjadi tiga bagian begitu ya. betul. Di satu sisi ada yang ingin sejak awal masuk ke kabinet Prabowo Gibran, ada yang ingin ya sudah nanti saja di tengah-tengah masa transisi begitu ya. Setelah 100 hari mungkin melihat kinerja menteri yang sudah ada, tapi di satu sisi ada yang mengatakan tidak usahlah, tidak usah masuk sekalipun. Mas Agung melihat dinamika yang terjadi di internal PDI sendiri seperti apa sih, Mas? Ya, tradisi di PDIP memang demikian ya, Mbak ya, terhadap menyikapi kebijakan atau peristiwa politik, peristiwa sosial kebangsaan. Tapi setelah nanti diputuskan Ibu Megawati, semua faksi-faksi, semua perbedaan pendapat, dinamika apapun yang mengemuka, itu akhirnya lebur dalam satu keputusan taat kepada Ibu Ketua Umum. Hmm. Sehingga dalam konteks kabinet ataupun masuk atau di luar, ini memang dibiarkan mengalir ya sampai pada satu momen perenungan dalam dari Ibu Ketum terjadi, itu putusannya adalah A, B, atau C seperti itu. Nah, semua Ya. kader harus menaati dan mereka yang melanggar akan diberikan sanksi dan mereka yang menaati akan diberikan semacam apresiasi ataupun ruang-ruang yang lebih untuk memastikan ya arahan Ibu Ketua Umum ini memang didengar oleh semua kader seperti itu. Mhm. Oke, dua pertanyaan terakhir dari saya, Mas Agung. Yang pertama, bagaimana kemudian pembekalan hari ini sudah hadir adalah Budi Gunawan yang dekat dengan PDI Perjuangan. Rentan apabila nanti Prabowo dan juga Megawati bertemu, berarti di 20 Oktober kita akan melihat tambahan lagi kader PDIP yang bergabung, atau mungkin kalau dari hitung-hitungan Mas Agung sebagai pengamat, seperti apa dinamika yang mungkin terjadi apabila pertemuan Prabowo Megawati ini benar berlangsung esok hari, Mas? Iya, ini pertemuan yang ditunggu dinanti oleh semua pihak ya, bukan hanya publik tapi elit kita karena pasca Pilpres 2024 kemarin ada semacam ketegangan dan kohesi sosial masyarakat kita sedikit banyak berpengaruh ya dan Hmm. ketika kedua tokoh ini bertemu harapannya ini bisa lebur dan menyatu dalam nafas ya rekonsiliasi nasional, nafas-nafas untuk membangun Indonesia lebih baik secara bersama-sama. Nah, yang kedua memang sedikit banyak ini akan menimbulkan dinamika juga di internal koalisi yang besar ini. Ya. Karena ada yang masuk, otomatis perlu ada pembagian ataupun hitung-hitungan ulang. Apakah kementeriannya ditambah, apakah ada yang digeser, apakah ada yang tidak jadi dilantik, mungkin walaupun kecil kemungkinannya karena Pak Prabowo biasanya akan memberikan ruang yang lebih atau ruang yang baru kepada mereka yang masuk gitu supaya semuanya terakomodasi. Jadi dinamikanya di situ ya soal pembagian ataupun distribusi kursi, posisi ataupun sumber daya lain yang memang ya seringkali terjadi pasca Pilpres ataupun pasca kompetisi elektoral berlangsung dan ini dengan cara dan gaya kepemimpinan Pak Prabowo harusnya bukan masalah ya tapi biasanya juga akan menimbulkan masalah ketika memang di sisi ya partai-partai ataupun para pihak lain merasa bahwa hak
politik mereka ataupun aspirasi mereka tidak diakomodasi sepenuhnya seperti itu. Apalagi nanti muncul biasanya di masa pemerintahan kebijakan-kebijakan tidak populis, Hmm, enggak ya, sehingga membuat mereka bermain dua kaki, ya, mendukung tapi tidak mendukung dalam ya. artian di kabinet oke, di luar kabinet di DPR tidak oke seperti itu. Biasanya Mhm. itu di tengah pemerintahan ataupun di akhir karena mereka membutuhkan nafas untuk Pilpres ataupun pemilu legislatif 2029. Nah, biasanya juga dinamika muncul ketika apa? Ketika memang masing-masing partai ini memang punya arahan ya soal sumber daya tadi yang tidak bisa terdistribusi ya ketika posisi sudah terbentuk pembagiannya kurang merata secara ekonomi sehingga membuat mereka berpikir ulang apakah ini sudah pas, sudah tepat atau seperti apa. Jadi hal-hal semacam itu yang akan mengemuka ketika memang koalisi besar ini akan terbentuk dan berlanjut sampai pada level pelantikan menteri dan wakil menteri nanti, Mbak Nila. Hmm. Kalau nanti esok hari kemudian rentan menuju tanggal 20 belum juga ada pertemuan, Mas Agung, antara Pak Prabowo dan juga Bu Megawati. Ya, Apa yang kemudian bisa terjadi? berarti ini kabar kabar baik bagi publik. Hmm, PDIP sementara di luar. Ya, oke, benar. ada pendapat sebagian di kalangan internal bahwa nanti kita lihat dulu mungkin di 100 hari ataupun 6 bulan pertama ataupun setahun bagaimana performa dari kabinetnya Pak Prabowo ya. Jadi Mhm. kabar baik, tapi juga kabar baik juga bagi Pak Prabowo. Artinya apa? Pemerintahan beliau memang ada yang mengawasi dan itu penting karena beliau harus mendengar alternatif pendapat, alternatif kebijakan yang memang dimiliki oleh oposisinya seperti itu dan bagi masyarakat kenapa baik juga saya tambah karena kita punya kanal untuk memberikan aspirasi daripada Ya. semuanya berujung tumpah di jalanan ekstra parlementer justru ini kontraproduktif bisa mengganggu stabilitas kita dan dengan hadirnya misalkan PDIP atau partai lain yang punya pendapat opini yang berbeda terhadap beragam kebijakan pemerintah nanti ini justru positif ya suara-suara publik yang berbeda tadi bisa terakomodasi begitu. Mhm. Oke, ini jadi angin segar juga sedianya apabila PDIP menempatkan posisi sebagai oposisi ya, Mas Agung ya, karena nanti Betul. demokrasi bisa berjalan dengan baik, tidak seluruhnya berkonsolidasi dan bergabung ke pemerintahan Prabowo Gibran mendatang. Kita tunggu, Mas Agung, tanggal Ya, 17, apakah ada pertemuan atau tidak, dan kita tunggu juga sampai nanti tanggal 18, 19, dan 20, yang pasti ini menit-menit akhir menuju pelantikan, dinamikanya pasti besar sekali, dan nanti kita lihat siapa yang final akhirnya dilantik oleh Prabowo Subianto untuk membersamai kinerjanya 5 tahun mendatang. Mas Agung, terima kasih banyak untuk kesempatannya selamat berdiskusi Mbak Nila. bersama dengan saya hari ini. Semoga di lain kesempatan ada waktu mengobrol kembali. Selamat Ya, beraktivitas, Mas Agung. selamat beraktivitas juga Mbak Nila semuanya. Mari. Ya, Tribuners, demikian obrolan saya bersama dengan Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis Mas Agung Baskoro. Nantikan obrolan saya dengan sejumlah narasumber lain dan tema-tema lain hanya dalam Tribun Fokus. Saya Nila Irdah, pamit undur diri. Terima kasih banyak dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.